bed. I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Balik lagi dengan gue Cross di video kali ini. Seperti yang kalian udah lihat, udah ada di depan gue itu beberapa baterai ya. Tipenya sama, jenisnya sama. Kalau kita sebutnya SLA, baterai SLA. SLA itu singkatan dari apa sih? Sil Lead Acid gitu. Jadi sebenarnya SLA ini salah satu tipe baterai yang cukup tua ya. Cukup tua, namun fungsionalnya bagus dan perawatannya murah. Itu yang biasa dicari-cari orang Indonesia kan, perawatan murah, tapi fungsinya hampir sama dengan baterai-baterai modern yang sekarang. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa? Nanti bakal gue jelasin di video kali ini. Ya, bakal gue jelasin ini apa, dan ini apa. Fungsinya bedanya apa aja sih? Ini kok kecil, ini kok sedang, ini kok panjang banget gitu. Nanti bakal gue jelasin di video kali ini. Jangan lupa like and subscribe-nya di channel YouTube Motor Listrik Tangkas Bogor. Yuk, kita lihat videonya. Oke, untuk yang pertama-tama nih guys, gue bakal ngejelasin satu jenis, bukan jenis ya, tipe baterai SLA yang biasa digunakan untuk kendaraan roda 2, khususnya sepeda listrik ya. Kalau kita nyebutnya sepeda listrik, itu sekecil ini. Kapasitas satu baterai ini memiliki daya 12 volt 12 ampere. Jadi kalau dalam satu unit sepeda itu kita punya 4 baterai dengan sistem rangkaian seri plus minus ya. Kalau kalian nggak tahu bisa searching aja di Google rangkaian seri baterai itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Ini contoh baterainya. Dan dia itu dalam satu unit yang tadi gue bilang ada 4 piece baterai. Jadi kita rangkai 1, 2, 3, 4. Kita masukin dalam sepeda, jadi sepeda listrik gitu. Kenapa sih kok baterainya terbilang kecil gitu? Karena menyesuaikan ya guys ya. Baterainya kecil, otomatis semakin kecil baterai, semakin kecil pula kemampuan daya yang dikeluarkan oleh baterai tersebut. Contohnya ini 12/12 ampere, 12 volt per 12 ampere. Memang dikhususkan untuk sepeda. Ketika dirangkai seri jadi satu, dia menjadi totalnya 48 volt 12 ampere gitu. Jadi SLA baterai dimanapun itu pasti untuk khususnya tangkas ya, untuk tangkas pasti 48 volt 12 ampere, nggak akan lebih dari itu gitu. Karena di satu sisi kita tetap menjaga ininya ya, keamanannya. Dari segi keamanan takutnya kalau lebih kan harus menyesuaikan ya, setiap daya yang keluar harus menyesuaikan juga. Sama kayak kalian misalkan kalian punya motor Mio lah ya, kalian punya motor Matic apa gitu yang 110 cc, terus kalian masukin mesinnya yang 250 cc, otomatis bodinya nggak akan kuat nahan kekuatan besarnya mesin. Sama di sini karena sepeda listrik itu nggak ada mesin, jadi dia full dari baterai sumber dayanya. Jadi dari baterai plus minus baterai dia geser ke yang namanya controller, atau kalau di kendaraan roda 2 kita nyebutnya ECU ya. Dari ECU baru nanti si ECU ini ngebagi, ada yang ke dinamo sebagai penggerak roda, ada yang ke lampu, ada yang ke sen, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini contoh
Jadi kalau kalian mau tanya, baterai sepeda tuh kok kecil banget ya? Itu yang tadi gue bilang. Kalau baterai sepeda gede, nggak akan kuat rangkanya atau budinya menanggung beban kekuatan yang powernya besar gitu. Dan kalau untuk sepeda juga, dia itu kapasitas BLDC-nya atau dinamo penggerak utama dari sepeda listrik ini itu 500 watt. Jadi terbilang memang diperuntukkan untuk sepeda itu ya untuk di perumahan, untuk di tempat-tempat wisata kayak gitu sih. Jadi udah jelas ya. Kalau kalian yang bertanya-tanya, contoh baterai sepeda kayak gimana sih? Kalau baterai sepeda tuh ada berapa sih? Nah, ini gua kasih tahu gitu. Oke? Ini baterai sepeda motor lebih gede ya, pasti dong. Lebih gede pasti, dayanya juga lebih besar itu pasti, dan diperuntukannya bukan untuk BLDC atau dinamo yang di bawah 800 watt gitu. Kalau seperti ini baterai dengan daya 12 volt per 20 ampere, dan ini baterai dengan daya 12 volt per 32 ampere. Bedanya di mana? Voltasenya sama, Bang Ros. Iya memang sama, cuma bedanya di ampere. Ampere tuh ngaruhnya apa sih? Misalkan gitu. Ampere tuh ngaruhnya apa sih? Ampere itu ngaruh ke jarak tempuh. Ampere itu ngaruh ke jarak tempuh. Sekali lagi ya, ampere itu semakin besar ampernya, semakin besar juga, semakin jauh juga jarak tempuhnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk 12 volt per 20 ampere hanya bisa menempuh 70 kilo. Dengan catatan itu ada namanya rangkaian speed, nanti akan gue jelaskan. Ini cuma bisa nampung 70 kilo, sedangkan yang ini bisa sampai 90 kilo. Bedanya 20 kilo, 20 kilo juga lumayan. Dan ini baterai khusus untuk salah satu produk premium di Tangkas, itu Tangkas X7. Khusus dia baterainya seperti ini. Dan kalau yang ini digunakan untuk unit reguler seperti V8, E6 ataupun Low Summer, ya kan? Unit-unit seperti itu menggunakannya baterainya ini. Tapi khusus Tangkas X7 dia menggunakan baterai ini. Kenapa X7 kok pakai baterai ini sedangkan yang lain seperti P6, Tangkas P6, V8, E6 itu menggunakan baterai ini? Kenapa kayak gitu? Karena X7 itu memiliki bobot unit yang lebih berat dibanding unit lainnya. Jadi otomatis dia butuh daya dan dia butuh daya tahan baterai lebih besar dibandingkan unit lainnya dengan bobot yang ringan gitu. Ini 12 per 20 ampere, ini 12 volt per 32 ampere. Dan untuk ngecasnya beda juga. Ini kalau kita hitung dari baterai habis, butuh waktu 8 jam pengecasan ini. Sedangkan ini kalau kalian pemakaian sampai baterainya habis, sampai motor kalian bener-bener mati, itu bisa butuh waktu 10 sampai 12 jam sampai dia full lagi gitu. Makanya segala sesuatunya kalau kita menginfokannya kepada teman-teman itu nggak apa-apa dicas, baru berkurang 1 bar 2 bar dicas aja nggak apa-apa, jangan nungguin sampai habis. Contohnya kayak kalian naik motor konvensional aja, kalian naik motor konvensional nggak mungkin dong kalian naik motor Matic misalkan, naik motor Matic nungguin sampai bener-bener bensinnya habis sampai motor kalian mogok, kan nggak mungkin. Itu yang kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang timbul gitu untuk calon pembeli motor listrik ya, khususnya kayak nanti kalau baterainya habis gimana?
Sama aja sebenarnya kayak motor konvensional. Kalian naik motor, nungguin sampai bensinnya habis gak? Enggak kan? Jadi halnya sama, nggak perlu kalian nungguin sampai baterainya habis. Sebelum habis sebaiknya dicas. Dan bedanya itu kalau di motor listrik ataupun sepeda listrik, semakin habis, semakin berkurang daya baterainya, berkurang juga kecepatannya, gitu, serta daya tempuhnya, gitu. Jadi kan kalau motor konvensional enggak ya, mau kalian udah di merah misalkan. Motor konvensional nih udah di merah, udah habis gitu, udah kelap-kelip lah indikator bensinnya, kalian gas ngebut pun masih bisa. Tapi kalau di motor listrik sama sepeda listrik enggak kayak gitu. Jadi memang kita menimbulkan habit baru yang dimana supaya meminimalisir kecelakaan di jalan raya, makanya kita kecepatan maksimumnya kita batasi. Dan dengan apa? Dengan cara apa? Dengan baterai. Kalau baterainya sisa, misalkan di indikator kalian sisa 1 bar, kita masih pakai kita aturnya sistemnya, masih bisa digas lembut gitu, itu bahaya. Gitu. Makanya kenapa motor listrik ini solusi buat kalian ya kalau kalian mau lebih irit kali ya, irit banget. Motor listrik itu irit banget. Nanti kalau kita mau ngebahas iritnya, terus apa sih fitur-fiturnya, gue bakal jelasin di next video. Cuman untuk sekarang, gue bantu kalian pahamin dulu nih. Ini loh yang namanya baterai SLA. Ini loh sumber dayanya motor listrik, gitu. Jadi kalau udah di sini paham, baru gue next videonya gue jelasin satu-satu. Gitu, dari fiturnya, sumber daya, nanti penggeraknya seperti apa dalam unit sepeda listrik ataupun motor listrik. Cuman untuk sekarang gue jelasin sumbernya dulu. Itu motor bisa jalan, motor listrik ya, itu motor bisa jalan dari mana? Dari sini. Itu sepeda listrik bisa digas dari mana? Dari sini sumbernya, baterai. Salah satu komponen yang paling penting, mau itu di unit motor ataupun sepeda listrik, baterai. Namanya juga listrik ya, sumber dayanya pasti dari baterai, gitu. Dan keunggulannya juga dia nggak mahal perawatannya. Kalian boleh searching perawatan untuk SLA, atau kalian beli satu baterai aja nih. Satu baterai ini kalian beli, atau nggak satu baterai ini kalian beli, itu lebih murah harganya. Jadi semua kalangan bisa punya motor listrik ataupun sepeda listrik, nggak hanya kalangan-kalangan tertentu aja. Itu. Jadi mungkin udah cukup jelas kali ya. Kalau mau ada pertanyaan atau ada apa, kalian bisa komen ya, langsung di kolom komentar di bawah. Nanti juga gue bakal masukin di deskripsi. Kalau misalkan ini tuh voltasenya berapa, ini voltasenya berapa, dan yang sepeda voltasenya berapa, dengan daya tempuh maksimalnya yang ini kuat berapa, yang ini berapa, dan yang sepeda berapa. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang motor listrik, kalian bisa ikutin terus channel kita, channel YouTube Motor Listrik Tangkas Bogor. Oke, paling itu aja sih yang mau gue jelasin. Nanti kalau mau lebih jelas lagi sebenarnya, lu bisa datang ya. Kalian bisa datang ke showroom kita. Gue bantu jelasin. Mau kalian hanya sekedar tanya-tanya, kita welcome. Karena di sini kita mau ngebantu juga pemerintah untuk melestarikan. Iya, gue mau bantu di sini pemerintah untuk melestarikan kendaraan bertenaga listrik. Jadi walaupun gue sendiri masih pakai konvensional ya, cuman emang gue udah ada ancang-ancang buat ngambil unit listrik, entah itu mobil ataupun motor. Gitu. Oke, mungkin sekian aja dari gue penjelasan gue. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung komentar aja di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Motor Listrik Tangkas Bogor. Gua Cross dari Tangkas Bogor. Izin pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.